Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di minggu ini. Sekarang ketemu sama mata kuliah konsep basis data ya. Yang kita bahas, kira-kira sudah dibenerin belum dari yang sudah dikerjakan kemarin? Ini loh. Belum ada Zoom. Sudah paham? Ini Zoom. Tempat sudah ada yang ada. Saya tanya IRD kemarin. Terkait macam-macam jenis IRD-nya sudah pernah dijelasin belum sama Pak Rian? Belum, Bu. Ada apa belum? Suara saya terputus nggak? Enggak, Bu. Putus, Enggak Bu. terputus. Putus-putus. Aman ya? Putus-putus suara saya. Atau kalau saya izin ini deh ya. Stop video aja ya. Kayaknya sinyal di sini tuh. Sekarang masih terputus. Putus-putus, Bu. Putus-putus. Ya, suara masih sama saja.
Suara saya sudah terdengar? Terdengar, Bu. Gimana, masih putus-putus ya? Kalau di sini lumayan. Sudah, Bu, sudah. Ya, sudah lebih baik ya. Oke, saya mau mengingatkan lagi terkait dengan sih ya. Jenis-jenis atribut masih ingat apa aja? Gimana? Masih, Bu, masih ingat. Suara saya masih masih ingat dan tentang atribut? Masih, Bu. Masih. Ada apa aja atribut? Atribut composite. Ayo. Atribut komposit, terus Atribut kunci, Bu. simple atribut. Atribut kunci, ada atribut kunci. Ada, Bu. Atribut multi-value. Iya, ta. Kemudian ada apa lagi? Komposit tadi udah disebutin. Terus ada? Multi-value. Ada single, ya. Kemudian? Mandatory atribut. Single value Derived atribut. Atribut turunan. Ada dua lagi? Non-mandatory atribut. Ada mandatory, terus? Null value. Apa tadi? Dari pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut lain? Apa itu? Derived atribut. Nah, benar. Kalau entitas kuat sama entitas lemah, masih ingat? Ada kita punya dua jenis entitas kuat sama entitas lemah, Bin. Ingat, Bu. Bedanya apa? Apa, Rek? Perbedaannya kalau entitas yang kuat itu nggak bergantung pada entitas yang lain. Sedangkan entitas lemah itu bergantung pada entitas yang kuat. Oke, berarti masih ingat ya.
Nah, coba mapping mapping ini sudah pernah dapat. Tabel yang pernah dapat? Belum, Bu, belum pernah. Belum pernah. Karena kita di sini yang dibahas kaitannya sama ini. Ada entitas pegawai, ada entitas departemen, ada entitas proyek, sama tanggungan. Kita sudah punya gambaran kita mau bikin sistem informasi atau suatu aplikasi. Kemudian kita butuh database dengan 4 tabel. Kita sudah punya gambaran. Kira-kira kalau pegawai kita punya atribut nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, sama gaji. Kemudian juga departemen kita punya gambaran nih. Nanti kira-kira kalau departemen kita punya atribut nomor, punya atribut nama, punya atribut lagi lokasi, kemudian sama jumlah pegawai. Kemudian ada lagi proyek, tabel proyek atau entitas proyek. Kita punya atribut nomor, nama, sama lokasi. Terus kemudian, loh Bu, kok ada nama lagi, ada nomor lagi, ada lokasi lagi. Itu sudah ada di beda entitas ya. Terus kemudian ada lagi entitas tanggungan. Nah, dia memiliki atribut nama, jenis kelamin, tanggal lahir, sama hubungan. Nah, dari sini kira-kira yang disebut entitas lemah yang mana? Tanggungan. Tanggungan. Kenapa kok tanggungan menjadi entitas lemah? Karena kalau tidak ada pegawainya, kalau tidak ada entitas pegawai, entitas tanggungan tidak bisa berdiri sendiri. Nah, berarti sudah jelas ya bahwa kenapa disebut dengan entitas lemah? Karena si entitas tanggungan dia tergantung pada entitas pegawai. Kalau dia tidak nemplok ke entitas pegawai, dia tidak bisa berdiri. Nah, berarti sudah jelas nih entitas kuatnya yang mana? Pegawai. Pegawai. Entitas Pegawai, Bu. pegawai. Nah, sudah paham. Ada atribut atribut komposit yang mana? Dari entitas pegawai, ada nggak yang bisa disebut? Alamat. Alamat? Kenapa kok alamat? Alamatnya bisa dibagi jalan, kota. Oke. Nama juga bisa menjadi nama depan, misalnya nama belakang, nama tengah, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita ngomongin atribut yang nilainya bisa diperoleh dari pengolahan atau diturunkan dari tabel lain. Diturunkan dari atribut dari tabel lain. Apa itu tadi? Saya sudah menyebutkan atribut apa? Jumlah pegawai. Gimana? Jumlah pegawai.
Berarti disebut atribut apa? Derived. Oke, sudah paham kaitannya atribut. Nah, dari sini sudah jelas. Kemudian kita beralih ke, nah, kok kamu ada? Oh, IRD-nya di sebelah sana. Ya, diingat-ingat terkait dengan yang akan kita rancang menjadi IRD-nya. Kita punya 4 entitas, masing-masing punya jumlah atribut yang berbeda. Kemudian nah, tadi masih ingat tabel-tabelnya? Kita udah mulai ke mapping nih dari IRD yang tadi ke tabel jadi pembuatannya mapping ke tabel. Kita ada beberapa algoritma yang perlu diperhatikan. Jadi kita perlu memperhatikan dari setiap entitas. Kita punya entitas kuat, ada pula EK itu entitas kuat ya. Ada juga yang namanya entitas lemah. Nah, algoritma yang pertama, entitas kuat. Buat tabel baru entitas kuat yang memasukkan semua atribut sederhana. Kemudian, untuk atribut komposit, hanya atribut sederhananya yang disertakan. Jadi nanti setelah kita menemukan entitas kuat itu, atributnya kira-kira ada nggak atribut kompositnya? Jika ada, kita harus menyertakan atribut kompositnya itu bukan dari atribut sederhananya, tapi atribut yang sudah dipilah-pilah. Kemudian, atribut dari entitas kuat sebagai primary key jika key yang terpilih merupakan atribut komposit. Seluruh atribut sederhananya merupakan primary key. Ini siapa yang berisik ya? Minta tolong mic-nya di Nah, kita coba dari data pegawai akan punya nomor KTP, jenis kelamin, alamat, sama gaji. Kemudian kita di situ menemukan atribut komposit yaitu nama. Jadi yang awalnya nama ternyata dipecah nih dengan belakang.
Jadi dari satu, kemudian yang dimasukkan tabel yang mana? Bukan lagi nama, tapi pecahan-pecahan dari atribut tersebut. Jadi yang di mapping ke atribut ke tabel belakang. Jadi yang awalnya tabel pegawai ini atributnya jumlahnya ada 5, rupa-rupa warnanya. Kemudian dirubah. Ya, suara saya masih putus-putus. Iya, Bu. Putus-putus, Bu. Masih. Putus-putus. Putus-putus banget, Rek. Banget, Bu. Agak. Sedikit iya, Bu. Ya apa sih? Ya. Masih putus-putus, Rek. Sudah enggak, Bu. Bisa terdengar suara saya? Bisa. Sudah, Bu. Hai, Sudah, Bu. Bu. Nah, ya. Dari algoritma Bisa, satu, bisa. dari algoritma satu bisa dipahami. Bisa, Bu. Ya, bisa dipahami. Awalnya jumlahnya 5, kita bisa kembangkan menjadi 7 atribut karena kita menemukan satu atribut komposit yang bisa kita kembangkan menjadi 3 atribut. Nah, di sini sudah dijelaskan field atau kolom pada tabel pegawai. Simple atributnya. Suaranya putus-putus, Bu. Dulu kok putus-putus terus. Agak itu gasa ya. Enggak putus-putus, Bu. Sudah? Bisa dilanjut ke algoritma 2? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kemudian algoritma yang kedua, kita perhatikan tadi sudah menemukan satu yang dimiliki oleh entitas kuat, buat tabel baru entitas lemah yang memasukkan semua atribut sederhana entitas lemah. Tambahkan pada entitas lemah foreign key yang diambil dari primary key entitas kuat. Kemudian prime entitas kuat dan partial key dari entitas lemah jika ada. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa entitas lemah adalah entitas yang berelasi dengan entitas kuat jika dia tidak ada, jika entitas kuatnya tidak. Tadi sudah ketemu adalah tanggungan. Entitas kuatnya itu adalah tanggungan.
masih mana ya? Masih, Bu. Putus-putus terus ya dari tadi ya. Kalau reschedule gimana? Iya, Bu, boleh, Bu. Besok bisa. Siang Bu, kalau Bondowoso bisanya. Pertanyaan saya. Ya Allah bisa Bu. Kalau besok yang lain besok insya Allah saya bisanya tapi siang, saya pagi ada ngajar. Bisa Saya Bu. bisa, Bu. Bisa ya siang ya. Ya, bisa Bu. Iya, jam berapa? Jam berapa Ya, Bu? Bu. Jam berapa Bu? Setelah jam 1. Jumatan selesai jam berapa? Jam 12:30 selesai, Bu, di rumah. Oh, jam 1 start jam 1 bisa ya berarti ya. Jam 1. Mohon maaf Bu. Ada praktek bahasa Inggris itu. Iya Bu, untuk golongan B Jember. Terus kalau besok berarti jam berapa bisanya? Malam, Bu, nggak ada matkul, Bu. Iya Bu, malam. Nah, Kak, malam mau daerah aku wis ning omah Kak. Guys, putus-putus mana nanti? Jam 3 sore. Jam 3. Bisa jam 3. Prakteknya Maaf. jam berapa sih? Sampai jam berapa maksud saya? Maaf Bu, jam 3 yang C ada praktek bahasa Inggris. Kurang tahu Bu, soalnya dibagi-bagi jamnya Bu untuk prakteknya Bu. Gini aja. Saya kasih tugas latihan. Nanti dikerjakan. Kemudian Senin kita kan workshop. Kemudian Selasanya ada jadwal workshop, kita buat ganti yang hari ini. Atau kalau enggak nanti Kamis double. Gimana? Boleh, Bu. Siap Bu. Iya Bu. Sebentar. Semoga masih bisa. Saya kasih latihan. Nih. Jadi kalian bikin ERD-nya dulu. Kemudian coba di mapping ke tabel sesuai yang saya sampaikan tadi. Singkat sih, cuma habis ini saya kasih PPT-nya. Saya upload di jadi ini coba dikerjakan dulu. Tulis tangan, jadi nanti pengumpulannya di foto. Mungkin kan nggak kasarannya, sebenarnya saya mau bilang kalian malas mendownload aplikasinya untuk mengerjakan. Jadi boleh nanti di orat-orat, maksudnya di orat-orat yang rapi ya. Terus kemudian di foto dimasukkan di Word boleh. Oke, sebentar lagi saya upload di e-learning. Kalau menjelaskan. Ada yang ditanyakan? Dikumpulkan lewat e-learning JTI apa WS Lab? Di JTI nanti dikumpulkannya di JTI. Sudah? Jangan lupa presensi ya.
Oke, Bu. Oke. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, terpaksa, seneng saja ada. Terpaksa saya akhiri. Kita nanti reschedule lagi jadwalnya bisanya kapan untuk mengganti hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.